Shalom semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita untuk membangun ibadah secara konsisten. Karena apa? Karena di dalam ibadah kita akan menemukan terang dan menemukan tuntunan Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Welcome home bagi Anda semua, terutama bagi Anda yang hari ini adalah untuk pertama kalinya bergabung di dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami senang berjumpa dengan Anda semua. Dan kami juga mengundang Anda semua untuk masuk tergabung di dalam sebuah komunitas rohani, di mana di dalamnya kita belajar saling melayani, kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi, kita belajar untuk bertumbuh secara bersama-sama. Sebab itu ayo hubungi dan daftarkan diri Anda melalui nomor handphone yang tertera di layar kaca ini. Sertakan nama Anda, alamat Anda, usia Anda, serta nomor Anda yang bisa kami hubungi. Kami akan menghubungi Anda segera. Kami rindu untuk terkoneksi dengan kalian semua. Dan hari ini adalah minggu pertama di awal bulan, di mana di setiap awal bulan kita akan mendeklarasikan perpuluhan kita. Kita akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Karena memberi adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab itu bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda bisa memberikan persembahan Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda, atau dengan scan QR Code yang ada. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Ayo siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi setiap kami sampai dengan hari ini. Dan hari ini kami percaya Tuhan akan melawat kami semua. Kami percaya melalui ibadah ini akan ada berkat-berkat Tuhan bagi setiap kami. Urapi semua jemaat-Mu, curahkan urapan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Siap menari buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Cuma katakan, memuji nama-Mu, ku bermazmur bagi-Mu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, akan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati.
katakan, memuji namamu, bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Haleluya, makasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ya dan amin, 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 ya dan amin. Gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Serukan haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.
sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak dipuji.
agungkan Dia. Layaklah Tuhan, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan, segala pujian, syukur bagimu, ya Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
anugerah dan sukacita kalau kami boleh datang dan menyembah kepada Tuhan segala Tuhan. Bukan oleh karena kami hebat, tetapi oleh karena kesempatan dibuka dan diberikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami rindu dengan datang mendekat kepada Bapa dengan merendahkan hati. Tuhan berkenan untuk mengurapi. Tuhan berkenan untuk beracara, berbicara dan menuntun hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang dibagikan bukan sekedar baik untuk kami dengar, tetapi kami juga bisa memahaminya dan melakukannya dengan pasti, dengan jelas, dan menuai berkat yang Tuhan sediakan pada saat jalan dalam ketaatan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan pula. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Shalom saudara, apa kabarnya? Senang rasanya pada kesempatan hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara dan melihat dari sebuah kitab yang tentunya tidak asing. Seorang tokoh yang hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, kurang lebih di zaman-zaman Abraham, dan itu berarti kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Sekarang kita 2021, orang ini hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Tak lama berlama-lama lagi, mari kita melihat Ayub pasal pertama ayat 1 sampai 22. Ayatnya cukup panjang, tetapi saya merasa sayang jika dilewatkan pembacaannya. Karena itu saya memutuskan untuk kita tidak lompat-lompat dari ayat-ayat yang ada. Saya akan bacakan untuk setiap kita ya. Dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta atau syukuran dalam bahasa saat ini di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ternyata yang menjadi orang percaya kepada Tuhan hari itu bukan hanya Ayub, tetapi ada orang-orang lain yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka menghadap Tuhan dalam kebiasaan beribadah. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan? Ayat yang ke-10, bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh
kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang ini berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah seorang lain lagi dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, saudara, kalau kita membaca, mendengar kisah tersebut, sangat singkat kita habiskan waktu. Dan hari ini kalau kita mengingat peristiwa ini benar-benar dialami, zaman sekarang tidak gila saja luar biasa, saudara. Hari itu Ayub tidak gila saja, kehabisan semua yang ia punya, bahkan anak-anaknya, luar biasa. Apa yang dialami Ayub tidaklah mudah, sangat sukar untuk dipercaya. Tapi itu kenyataan yang terjadi pada waktu tersebut. Hari ini kita tidak akan membicarakan soal Ayubnya. Ada hal yang menarik perhatian saya dan pada saat saya membayangkan, pikirkan, ada nama-nama orang yang tak tercatat siapa dia. Tapi Alkitab menceritakan orang-orang ini. Mereka bukan sorotan utamanya, mereka hanyalah segelintir, tepatnya 4 orang karyawan Ayub yang selamat dari bencana yang memakan banyak korban, dari bencana yang membawa banyak kerugian, untuk memberitahukan kepada Ayub apa yang terjadi. Sangat menarik dan ada 2 pelajaran yang saya mau angkat dari pembacaan kita ini. Kita akan menyoroti ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Tetapi sebelum membaca ayat 13 sampai 19, saya ingin kita mengawali dari ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan, Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, kalau kita melihat ayat ketiga menjadi catatan aset yang Ayub punya. Dan zaman dulu tentu jauh dari zaman saat ini yang teknologi sudah maju di mana-mana dan luar biasa. Jadi saat itu Anda bisa bayangkan bahwa proyek padat karya sangatlah relevan untuk diterapkan. Dan kalau Anda mengikuti dengan cermat mencatat ayat itu, maka Anda bisa melihat jumlah yang besar sekali dari hewan yang ia punya. Belum termasuk dengan karyawannya. Jumlah hewan dicatat dengan jelas, tapi karyawannya nanti kita coba kira-kira ya. Secara jumlah hewan, yang pertama ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta,
itu sudah 10.000. Tambah 500 pasang lembu. Tambah 1.000, berarti 11.000. 500 keledai betina, belum termasuk jantan. Jadi total ada 11.500 ekor hewan di luar keledai betina, di luar keledai jantan. 11.500 lebih hewan yang dimiliki. Itu bukan jumlah yang kecil, itu jumlah yang besar. Sekarang kita hitung karyawan, potongan kasar aja, karena kita tidak tahu jumlah yang dicatat Alkitab tidak ada, tapi membayangkan secara kasar. Kenapa? Karena cara orang memelihara domba berbeda dengan cara orang memelihara unta. Cara memelihara unta berbeda dengan pasangan lembu, berbeda pula dengan keledai. Karena perbedaan-perbedaan ini, maka itu mempengaruhi jumlah dan cara orang untuk merawatnya. Jadi, saya potong kasar aja, jika satu karyawan itu mengurus 10 ekor, maka 11.500 ekor itu dibagi 10, maka kita akan menemukan 1.150 karyawan. 1.150 karyawan itu besar sekali, saudara. Apalagi zaman itu. Oke, itu mengenai aset dan karyawan. Belum termasuk yang dicatat adalah mengenai orang-orang yang memelihara rumah Ayub. Rumah anak-anak Ayub. Ataupun aset-aset Ayub yang lain dan yang mengelola menjadi stafnya Ayub. Sebab dengan 1.000 lebih pasti ada banyak staf yang akan menolong Ayub. Jadi jumlahnya memang besar sekali. Lebih jauh, ayat 13 kita mulai baca. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas. Orang-orang Sheba ini memukul penjaga-penjaga dengan mata pedang. Saudara, orang Sheba itu siapa? Orang Sheba itu adalah suku pengembara. Dan mereka terkenal suka merampok. Karena terkenal suka merampok, kalau mereka datang merampok ternyata bukan hanya datang tanpa perencanaan. Mereka sudah menyusun strategi dan bagaimana bisa menghalau kawanan yang jumlahnya besar. Sebab bukannya 100, 200, ini ribuan. Ribuan hewan ini bagaimana caranya begitu bisa dikalahkan penjaga dan mereka membawa pergi semuanya. Dan prosesnya tentu tidak akan memakan waktu yang sebentar sebagaimana kita tadi baca. Sekian menit habis banyak cerita. Sebab pada saat penjaga-penjaga melihat ada kawanan musuh datang ingin menghabisi mereka, menghalau dan mengambil merampas hewan-hewannya, pastilah seorang karyawan atau karyawan-karyawan yang ada berdiri dan melakukan pertahanan. Menjaga dan melakukan serangan balik. Tapi ternyata usaha untuk menjaga, melakukan serangan balik tak sebanding dengan kemampuan dari orang-orang Sheba ini. Dari bertahan ada yang mati, dari yang bertahan ada yang akhirnya memutuskan aku harus pergi, aku harus menyelamatkan diri. Tetapi usaha menyelamatkan diri akhirnya juga gagal pula karena musuh menghampiri dan menghabisi nyawa. Dari semua karyawan di area ini, hanya satu yang lolos. Mencari Ayub. Tidak mungkin datang dalam keadaan bersih, rapi, karena dia baru dari lokasi. Dia datang mencari Ayub dalam keadaan yang saya bayangkan compang-camping, penuh luka, darah, keringat campur semua, penuh dengan lumpur di sini dan sana, sambil berlari terengah-engah, kesusahan bicara, dia menyampaikan bahwa hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Berkata, api telah menyambar dari langit. Dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Kambing domba jumlahnya itu 7.000 dihabisi oleh api dari langit.
Anda bisa membayangkan juga jika itu jumlahnya 7.000 hewan, itu membutuhkan lahan yang besar untuk memelihara. Itu bukan hanya besar, tapi lahannya sangat besar. Jika api menyambar dari langit, maka yang terjadi bukan api kecil. Itu api yang sangat besar untuk membakar 7.000 hewan, saudara. Apinya begitu besar dan tak serta-merta orang hanya akan melihat dan berdiam saja. Tentu usaha dilakukan untuk menyelamatkan kawanan dari api. Mencari air untuk bisa memadamkan. Tapi ternyata semua usaha itu sia-sia. Satu orang saja yang selamat dalam keadaan yang compang-camping dan hangus, kering, hitam di mana-mana. Dia datang kepada Ayub menceritakan lalu menutupnya, hanya aku yang selamat. Sehingga bisa menyampaikan kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Berita yang diterima Ayub ini luar biasa, luar biasa. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Siapa orang-orang Kasdim? Dia sama dengan orang-orang Sheba. Suku pengembara yang juga suka merampok. Nah, orang ini mau merampok unta, merampas unta, bahkan aturan yang mereka terapkan adalah strategi membuat 3 pasukan. Jumlahnya besar, saudara, 3 pasukan. Mereka mengatur begitu rupa, kejadian yang mirip tentu saja, karyawan-karyawan berdiri menghadapi lawan di depan mata, usaha dilakukan untuk menyelamatkan kawanan dan dirinya, tapi ternyata saat melihat kemampuan ternyata sangat terbatas, usaha melarikan diri dilakukan, tapi banyak yang gagal, hanya satu yang selamat untuk menyampaikan, semua habis, hanya aku sendiri yang terluput, sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. 3.000 ekor unta, 7.000 kambing domba, habis lenyap dalam satu waktu. Ayat 18 dan 19, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Jadi total ini ada 4 orang, ini adalah orang yang keempat. Anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu, perhatikan, dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Saudara, saya pada waktu membaca ayat ini teringat kejadian di Kisah Rasul pasal 2 ayat 2. Pada waktu itu hari Pentakosta. Angin berhembus, tanda pekerjaan Roh Kudus, sampai orang bisa mendengarnya. Bunyi angin ribut mereka dengar. Itu angin yang mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus yang berkarya. Tetapi jika kita melihat dalam kisah Ayub, tidaklah demikian. Itu angin yang menghancurkan. Bunyinya tentu penuh dengan gemuruh. Dan bukan hanya gemuruh, tanda kayu, barang-barang perabot, benturan di sini sana, dan teriakan orang-orang minta tolong, tentu periuh di sana. Hanya satu orang yang selamat, yang luput, sehingga memberitahukan hal itu kepada Ayub. Dalam ketakutan melihat bencana itu, dia menceritakan kisahnya. 4 orang datang membawa kabar bencana. Saudara, coba kita ambil waktu untuk membayangkan seandainya kita adalah orang yang di posisi 4 orang ini. Melihat apa yang terjadi di depan mata dan menjadi satu-satunya yang selamat dari peristiwa yang ada. Wow, saya berpikir paling tidak ada 3 hal ini yang akan terjadi. Seiring stamina itu dipulihkan dalam perawatan, mental dikuatkan kembali karena belum pernah kejadian sebelumnya. Karena kalau pernah kejadian tentunya Ayub punya pasukan, tapi kenyataannya punya karyawan pesuruh saja kata Alkitab. Jadi ini kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
butuh waktu untuk pemulihan mental. Tapi paling tidak saya renungkan ada 3 hal ini yang pasti terjadi dalam kehidupan karyawan Ayub. Yang pertama, orang ini pasti mulai menghargai nyawanya lebih dari sebelumnya. Bukan hanya menghargai nyawa lebih dari sebelumnya, ia pasti akan menyayangi orang-orang di sekitarnya lebih dari sebelumnya. Karena dia adalah orang yang pernah hampir kehilangan nyawa, tapi dapat kesempatan kedua. Dapat kesempatan kedua. Saya punya kawan, dia menjadi seorang yang memutuskan menjadi hamba Tuhan oleh karena pada waktu dia sebagai seorang remaja, dia hidupnya liar, ngawur, dan salah satu momen dalam trek-trekan liar anak muda, dia dengan kawannya ngebut, ternyata tabrakan, terpelantinglah kedua orang itu, dia dengan kawannya, dia masuk selokan, kawannya pergi ke tempat yang lain karena terpisah mereka dalam tabrakan itu. Temannya meninggal, dia selamat. Sejak saat itu dia berkata, hidupku ini adalah kesempatan kedua. Kalau aku hari ini melayani Tuhan, aku mau sepenuh hati kepada Dia. Hal yang sama saya percaya, meskipun tidak menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu tentunya 4 karyawan ini, tapi hidupnya tak akan pernah sama. Nafas akan lebih ia perhatikan bagaimana menghargainya, bagaimana menggunakannya. Yang kedua, sebagai karyawan yang selamat, pasti orang ini akan melewati malam-malam di mana terus terngiang-ngiang. Jika dia adalah karyawan yang selamat oleh karena ada api yang menyambar, dia pasti mengingat bagaimana besarnya api itu. Dan bagaimana dia waktu melakukan sesuatu untuk menyelamatkan aset tuannya. Ternyata tidak ada yang sanggup ia bisa kerjakan. Dia menyelamatkan kawannya. Ternyata kawannya juga tidak bisa, gagal ia kerjakan. Lalu bagaimana dia mengerjakan sesuatu untuk keluar dari bencana yang ada. Pasti menjadi malam-malam yang gak bisa tidur. Termangu dan bersyukur tentunya. Karena masih hidup, masih ada hari itu. Dan yang ketiga, pasti karyawan-karyawan ini menurut saya melewati hari demi hari dengan satu pertanyaan penuh misteri. Kok bisa ya tuanku Ayub yang sedemikian saleh mengalami yang buruk dalam kehidupannya? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saudara, itu hal-hal yang saya renungkan pada saat kita menengok kisah dari karyawan-karyawan Ayub yang selamat dari bencana. Sekarang kita mari masuk lebih jauh. Kalau melihat mereka, maka saya mengambil istilah perfilman. Ayub tentu adalah tokoh utamanya. Tetapi 4 orang ini, mereka adalah pemeran pembantunya. Tentu bukan figuran biasa. Mereka bukan figuran semata, tapi pemeran pembantu utama. Sebab jika bukan mereka yang memberitahukan kepada Ayub, tentu Ayub tidak akan pernah tahu dengan segera apa yang ia alami. Kalau tahu, pasti dia tahu. Tetapi sesegera orang-orang ini datang kepada Ayub, pasti butuh waktu yang lebih. Mereka ini adalah pemeran pembantu, namun karena tingkat pentingnya sangat tinggi, mereka memegang kunci sebuah peristiwa. Sebagai pemeran pembantu utama, mereka punya nilai dan punya harga. Lalu dari hal ini apa yang mau saya angkat dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan ada 2 pelajaran yang saya mau angkat dari peristiwa Ayub, khususnya adalah karyawan-karyawannya. Yang pertama saudara, sebagai umat Tuhan, seringkali kita ini lupa bahwa kita tuh orang penting di mata Allah. Kita adalah tokoh utama. Seringkali kita merasa tidak bernilai, tak berharga. Menganggap yang lain lebih hebat daripada kita. Menganggap yang lainlah tokoh utamanya. Tapi saya, siapa saya? Saya ini cuma figuran surga. Tak terlalu dianggap oleh Tuhan lah. Terbukti dengan cara apa saudara? Terbukti dengan kita punya pola pikir di otak dan hati kita, bahwa kita berpikir jika orang-orang tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu berdoa, pastilah Tuhan jawab.
Ya, kita semua bisa punya masa sukar. Tetapi ya Tuhan pasti jawab kamu. Karena kamu kan orang yang penting di hadapan Tuhan. Kamu dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kita membuat perbedaan antara diri kita dengan orang lain. Kita tidak bisa menganggap kesetaraan itu sama antara kita dengan orang lain di hadapan Allah. Bahwa sama-sama penting. Kebenaran ini harus kita pegang bahwa kita itu penting di mata Tuhan. Kita penting, saudara. Sebab nilai yang Tuhan labelkan dalam hidup kita sebagai ciptaannya bukan hanya baik, apalagi buruk. Alkitab mencatat bahwa label yang Tuhan sematkan, label yang Tuhan berikan kepada kita ciptaannya, yaitu manusia, adalah masuk dalam kategori sungguh amat baik. Katakan bersama dengan saya, sungguh amat baik. Jadi kita ini bukan buruk, bukan ciptaan Allah yang buruk, bukan ciptaan Allah yang baik, tapi kita ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Kita ciptaan Allah yang begitu mulia di hadapannya. Artinya keberadaan kita, keberadaan kita di dunia itu menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan itu suka dekat dengan kita. Saya ulangi, Tuhan itu suka untuk dekat dengan Anda dan saya. Sebab kita itu sungguh amat baik. Tuhan itu bahagia dekat dengan kita, ciptaannya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28, dilanjutkan ayat ke-31 berkata seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6 saat manusia diciptakan. Anda dan saya, kita masuk kategori sungguh amat baik. Tak heran dan tidak berlebihan jika saya mengatakan pada Anda bahwa kita semua tanpa kecuali seorang public figure yang dikagumi dan dikenal khalayak ramai, atau Anda yang bukan orang public figure yang tidak ada yang kenal selain keluarga dan tetangga Anda atau relasi dekat, sama-sama kita punya nilai di hadapan Tuhan. Sungguh amat baik. Jika itu adalah label yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saya dorong Anda, peganglah erat label itu. Terimalah label tersebut dan jangan diganti-ganti. Itu pelajaran pertama. Terima dalam hati Anda bahwa Anda sungguh amat baik. Pelajaran kedua, saya rindu label Tuhan, yaitu kebenaran yang berkata kita sungguh amat baik, bukan hanya menyentuh kulit Anda. Saya berdoa dan saya rindu penilaian sungguh amat baik ini dapat menyentuh begitu dalam di hati Anda, sehingga Anda bisa secara permanen, bukan temporary, menjadi orang yang menjalani hidup dalam nilai yang benar tadi. Apapun yang Anda lakukan menjadi sebuah perwujudan, manifestasi dari sebuah kesadaran bahwa Anda adalah orang-orang yang sungguh amat berharga. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadikan label ini permanen? Saya mencoba membagikan hal-hal berikut untuk menjadi panduan bagi Anda sekalian. Yang pertama,
Mari kita coba hitung nilai kita terlebih dahulu, yaitu nilai yang karena pernah kita pakai sekian lama sebelum kita menggunakan kebenaran atau label yang baru saja saya ingatkan kepada setiap kita. Mari kita sedikit flashback tentang label yang pernah melekat di dalam diri kita. Tentang nilai penghargaan diri. Berapa nilai yang Anda punya sebagai bentuk Anda menghargai diri Anda sendiri. Rumusnya sederhana, saudara. Yaitu nilai diri yang ideal atau nilai diri yang Anda idamkan dikurangi nilai Anda yang sesungguhnya atau nilai Anda saat ini. Maka pengurangan itu sama dengan penghargaan diri. Saya ulangi, nilai diri Anda yang ideal atau nilai Anda yang Anda idam-idamkan dikurangi nilai hidup Anda saat ini. Nilai Anda sesungguhnya. Hasilnya adalah nilai penghargaan diri Anda. Saya beri gambaran nilainya. Kalau nilai diri yang ideal, saya beri angka 10. Sedangkan nilai diri Anda yang sesungguhnya, yang hari ini sedang Anda hadapi, dan Anda mau nilai berapa? Saya beri range angka. 0 sampai 10. 0 adalah untuk sebuah angka yang Anda merasa hidup saya ini terpuruk sekali. Jauh dari baik. Nah itu 0. Parah sekali. Dan yang 10 itu berarti angka maksimal. Anda merasa sudah di titik, ya ini hidup yang saya jalani, saya oke dengan semua yang terjadi, saya mau hadapi dan mensyukurinya. Oke, misalnya, dan kita sudah tahu nilai hidup yang ideal adalah 10, sekarang dikurangi nilai Anda. Jika nilai Anda yang sesungguhnya saat ini adalah 5, maka nilai penghargaan Anda terhadap diri sendiri adalah 5. Paham ya? Oke, saya beri waktu Anda untuk menghitungnya. Kira-kira angka 10 ideal itu sudah pasti. Sekarang dikurangi nilai Anda. Kira-kira berapa nilai Anda? Oke, sudah? Jika sudah, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Jika hasilnya adalah angka di atas 5, artinya 6, 7, 8, 9, atau 10, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa saya berkata puji Tuhan? Karena Anda punya harapan besar untuk menerima yang baik. Tetapi jika ternyata nilainya di bawah 5, puji Tuhan juga. Apa yang menjadi maksud saya? Maksud saya seperti ini, saudara. Jika nilai penghargaan diri itu seperti ini. Penghargaan diri adalah jarak antara diri yang Anda idamkan dengan kenyataan Anda hari ini. Jika nilainya besar, 6, 7, 8, 9, 10, maka itu menunjukkan bahwa jarak antara Anda saat ini dengan idealnya itu jauh sekali. Karena jauh sekali, seringkali itu membuat kita menjadi orang yang kecenderungannya melihat hidup kita dan yang ada di sekeliling kita dengan sudut pandang negatif. Tetapi jika kita setelah mengurangkan nilai penghargaan diri kita adalah nilainya kecil, 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka itu mengartikan bahwa seringkali kita bisa menghadapi situasi dengan cara pandang yang positif. Lalu mengapa saya katakan puji Tuhan untuk keduanya? Jika yang pertama Anda nilainya kecil, puji Tuhan kalau Anda memiliki cara pandang yang sudah baik. Menghadapi situasi dengan objektif. Dan iman Anda tidak menjadi terlalu bermasalah menghadapi situasi sukar. Untuk percaya kepada Tuhan, Anda tidak akan terlalu terhalang. Lalu mengapa yang nilainya di atas 5, saya katakan puji Tuhan. Saya ingatkan bahwa itu berarti ada harapan yang besar. Setiap pengurangan nilai itu akan membuat Anda bisa melihat yang baik pula dalam hidup ini. Saya beri ilustrasi ya. Pada waktu saya SMP ada satu kawan saya. Dan jika kami terima raport,
Biasanya kan umumnya bertanya, gimana rapotmu, bagus enggak? Ada merahnya enggak? Kalau ada berapa? Nah itu kan yang umum. Tapi untuk satu kawan ini kami enggak bisa tanya merahnya berapa. Karena nyatanya dia seringkali banyak merahnya. Kalau rapotnya kebakaran, ya kawan saya ini sudah membuktikannya, saudara. Jadi kami tuh nggak bercanda waktu bertanya, kita terima rapot, hitammu berapa? Angka hitammu berapa? Yang ditulis dengan angka hitam. Karena biasanya yang ditulis dengan angka hitam itu sedikit sekali, saudara. Merahnya bisa 7, bisa 8, dan dia ketawa-tawa. Itu kawan saya. Nah suatu kali kawan saya ini berkata, aduh, wah nggak bisa begini terus nih. Lalu dia mulai berbenah. Pada saat dia berbenah, belajar dengan lebih baik. Waktu terima rapot di catur wulan selanjutnya. Kalau sekarang kan semesteran ya. Dalam momen-momen dulu kan kita catur wulan. Kami kembali bertanya, hitammu berapa? Wah dia mulai ketawa-tawa. Hitamku tambah banyak. Loh sekarang berapa ya? Berarti berapa merahnya? Merahnya cuma 3. Kami senang saudara. Bayangin. Orang itu biasanya terima rapot. Tahu ada merah, hatinya sedih. Kawan kami, rapotnya merahnya masih 3. Itu tersenyum bahagia saudara. Kenapa? Karena biasanya 7 atau 8. Itu merahnya. Apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Jika Anda menjadi orang yang merasa hidup Anda selalu menilai keadaan dengan cara pandang yang negatif. Dan hari ini saya berkata kepada Anda, puji Tuhan jika Anda mendengar firman Tuhan dibagikan. Dan Anda mau menerima firman Tuhan ini, saya mau mengingatkan bahwa semakin buruk keadaanmu, berbenah sedikit demi sedikit, itu pun akan mendatangkan sukacita yang bukan orang lain alami. Anda sendiri yang akan alami. Senyuman bukan di wajah orang saja, bermula dari wajah Anda yang akan mewujudkannya. Seperti wajah dari kawan saya ini. Pada saat dia dengan bangga berkata, kali ini merah saya cuma 3. Oh bangga saudara. Kita masih tepuk jidat dan berpikir, aduh merah 3 aja masih bangga. Yang lain merah 1 aja mikir begitu rupa. Tapi ini merah 3 sudah bisa ketawa. Karena biasanya buruk sekali. Pada saat Anda terbiasa memandang segala situasi dalam kehidupan Anda dengan selalu buruk, dengan selalu mengeluh, dengan selalu negatif. Saya mau berkata, dalam keluhan Anda, misalnya sehari ada 50 kali keluhan, itu berubah jadi 3 kali keluhan. Bukankah dunia akan menjadi lebih tenang? Karena perkataan Anda yang biasanya penuh keluhan, tiba-tiba di rumah menjadi tenang. Atau berubah menjadi kata-kata yang penuh harapan. Memberi semangat. Bertanya dengan sopan. Dan lain sebagainya. Jadi Anda jangan berkecil hati jika ternyata Anda menghitung nilai Anda dan nilai penghargaan Anda ternyata parah sekali. Ingat, Anda bisa untuk berubah. Dan Anda adalah tokoh utama dalam kerajaan surga pula. Sama seperti satu dengan yang lain, bahkan orang yang kita pandang, dia dekat sekali dengan Tuhan. Buka hatimu, pasang label di dalam diri Anda, sungguh amat berharga. Dan mulai kerjakan dari evaluasi angka yang Anda punya, bagaimana beranjak, melakukan tindakan yang nyata, menjadi orang yang bisa berubah. Cara pandang menjadi lebih baik dari kecenderungan selalu negatif, mengeluh, menjadi orang yang bisa melihat dunia ini dari kacamata yang lebih benar. Bagaimana caranya saudara? Caranya satu ini. Saya dorong Anda, beri diri Anda dibantu. Beri diri Anda dibantu untuk keluar dari cara pandang Anda yang semula serba negatif, serba jelek, serba pesimis, dan lain sebagainya. Orang Asia terkenal sulit untuk hal ini. Biasanya setelah terpuruk, orang baru cari pertolongan. Bahkan dibuat sebuah penelitian,
Orang itu biasanya di Asia mencari pertolongan setelah 7 tahun mengalami masa sukar dan tidak keluar-keluar dari masa itu. Setelah 7 tahun, habis-habisan baru dia datang mencari pertolongan. Apalagi, ternyata, maaf ya, bukan saya ini diskriminasi. Tapi pria-pria Asia, kita tuh lebih sukar ternyata. Orang-orang Asia tuh sudah sukar. Pria-pria Asia itu lebih sukar ternyata. Termasuk saya berarti. Kita sukar untuk memberi diri dibantu. Kenapa? Karena kalau dibantu, dengan membantu, lebih wah yang membantu. Yang dibantu merasa dikecilkan, merasa dikesampingkan. Dan itu berbeda dengan harapan yang Anda punya. Kata suami atau laki dalam perjanjian lama menggunakan kata geber. Geber. Itu berarti seorang yang memiliki bayangan kerinduan dianggap sebagai pahlawan. Itulah kita laki-laki. Kita tuh pengen diagungkan. Kita pengen dihormati. Kita pengen dihargai. Jadi begitu kita dalam keadaan yang sulit, kita butuh sekali keberanian untuk minta pertolongan. Karena itu benar-benar merendahkan harga diri kita. Tapi mari kita melihat Amsal 22 ayat yang keempat. Berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati yang kita lakukan pada sebagai orang Asia, sebagai laki-laki atau wanita, kita mengambil keputusan memberi diri untuk oke lah orang bisa berkata saya ini memang jelek, buruk dan butuh pertolongan. Biarlah itu karena kenyataannya saya memang perlu ditolong. Saya perlu dibantu. Ternyata dalam kerendahan hati yang kita lakukan dan takut akan Tuhan membawa sebuah berkat. Yaitu berkat kekayaan, kehormatan, justru dihormati bukan direndahkan. Ternyata tak serta-merta pada saat kita merendahkan hati, semua orang akan memandang rendah pula. Tetap ada titik-titik orang menghargai diri Anda. Dan yang terakhir adalah kehidupan. Anda terima kehidupan yang dijalani bukan saja menjalani 24 jam satu hari, tetapi berkat ilahi, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan perlindungan dan pertolongan Tuhan itu ada. Masalah tetap akan ada, tetapi Anda tahu dalam bergumul Anda memiliki Tuhan yang beserta. Itu pun yang disebut dengan kehidupan pula di dalam Amsal tadi. Karena itu saya dorong Anda, jika ganjaran kerendahan hati ternyata begitu indah, baik, dan kita inginkan, tempuhlah jalur kerendahan hati ini. Beri diri Anda dibantu. Untuk sementara Anda kelihatan buruk, tak menjadi soal. Tak menjadi soal. Karena buruknya bukan untuk seterusnya. Toh saat ini bukankah Anda sudah menilai diri Anda buruk? Kalau selama ini sudah menilai diri Anda buruk, tambahkan waktu sejenak. Tetapi dalam motif hati yang berbeda. Jika kemarin menilai diri buruk begitu rupa karena Anda merasa tak penting, bukan siapa-siapa. Tetapi sekarang Anda tahu, Anda membiarkan diri Anda dinilai buruk. Sementara waktu lebih lama, oleh karena Anda tahu label yang melekat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda adalah sungguh amat berharga. Tetapi untuk kembali label tersebut mendarah daging, Anda butuh ditolong. Tempuhlah jalur itu. Tempuhlah dan alami, terimalah pertolongan-pertolongan yang ada. Karena Tuhan itu matanya tertuju kepada orang yang remuk hati. Tertuju kepada Anda yang sungguh mencari jalan keluar dalam kerendahan diri yang ada. Bagaimana aplikasi dalam kita itu memberi diri ditolong? Ada 2 kategori. Yang pertama, berurusan dengan orang. Saat kita berurusan dengan orang, coba kerjakan yang pertama ini. Pertama, menurut Anda, orang seperti apakah Anda? Orang yang seperti apa Anda? Apakah Anda ini sudah bahagia? Kalau ya sebahagia apa?
Atau Anda ini orang yang merasa begitu buruk? Artinya siapa Anda yang sesungguhnya yang tadi menjadi angka untuk Anda tuliskan? Coba Anda tulis saja, bukan dalam angka lagi, tetapi dalam bentuk list catatan. Siapa Anda menurut diri Anda sendiri? Sebanyak Anda bisa tuliskanlah. Sebab itu perasaan yang melekat di dalam diri, bukan label yang Tuhan beri. Perasaan di dalam diri ini kita mau keluarkan dan kita mau buang. Label sungguh amat berharga, itulah yang mau kita sematkan. Setelah Anda menuliskan tentang list siapa Anda dan bagaimana hidup yang Anda jalani dalam cerita list-list yang Anda telah lakukan. Yang kedua, sekarang giliran, baik Anda percaya diri atau tidak, saya dorong tanya kepada orang-orang sekitar Anda yang bisa Anda percaya. Tanya kepada mereka, dan pada waktu mendengar, Anda mungkin kalau malu, ingat-ingat yang menjadi kata-kata mereka. Tetapi jika Anda tak malu, bawalah catatan. Sehingga pada saat Anda bertanya kepada mereka, bisa suami, bisa istri, meskipun kalau keluarga sendiri itu tantangannya juga ada. Baru mau ditanya, menurutmu aku orang yang seperti apa? Kayak nggak tahu aja. Mungkin Anda ditanya, kenapa tiba-tiba tanya gitu? Ya aku pengen berubah, mana bisa. Itu bisa Anda terima. Kalau orang-orang di keluarga sendiri, terkadang itu menjadi tantangannya. Nah kalau Anda tak siap, ya sudah nggak apa-apa. Jangan paksakan Anda terima tantangan besar. Tapi carilah orang lain yang Anda tahu Anda mengenal dia dan dia mengenal Anda. Orang itu bisa cukup jujur untuk menyampaikan kebenaran, kenyataan siapa diri Anda. Selain suami atau istri Anda, mungkin itu sahabat Anda. Atau mungkin itu pemimpin Anda. Mungkin itu gembala Anda, orang tua Anda. Dan salah satunya, wow ini penting sekali. Anda bisa tanya orang-orang di komunitas Connect Group. Kelompok kecil yang kita punya. Anda bisa tanya kepada mereka. Menurut kamu siapa saya? Saya ini orang yang bagaimana? Apakah menurutmu saya ini orang yang karakternya lemah? Terlalu halus hatinya sehingga mudah sensitif. Terlalu kaku sehingga susah untuk diajak bicara dan kompromi. Diajak untuk negosiasi kita susah. Ataukah saya ini orang yang karakternya lemah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tidak terima. Saya ini apakah orang yang gampang mengeluh? Saya ini seorang yang gampang menyimpan kesalahan orang kah? Saya ini orang yang kecanduan kah? Saya ini orang yang sulit diberitahu kah? Tanyakan kepada mereka. Dan izinkan mereka berbicara. Dan di kesempatan ini pula, sayang sekali jika Anda mendengar firman Tuhan hari ini dan Anda tidak memiliki orang-orang di komunitas yang Anda bisa percayai untuk menyampaikan hal-hal ini. Karena itu jika Anda belum memiliki komunitas rohani, yuk bergabung dengan kami. Ada sebuah komunitas Connect Group yang sudah saya sebutkan kepada Anda. Anda bisa join dengan kami. Anda bisa menghubungi kami di YouTube atau nomor yang tertera di profil gereja kami atau di Instagram kami. Anda bisa menghubungi kami. Sebab kita kan sama-sama satu kelompok orang penting. Kita anak Tuhan, manusia. Labelnya sama. Mari kita berubah bersama-sama, maju bersama-sama. Dan pada saat Anda datang lalu bertanya, mendengar jawaban, saya dorong poin yang ketiga, dengarlah kritikan mereka, kejujuran mereka. Kalau mereka berkata, wah gitu ya, sorry loh ya, saya bukan bermaksud menyinggung nih. Nah itu tandanya berarti selama ini Anda kalau diberitahu sesuatu gampang tersinggungan. Wah sorry ya, bukan gak mau kasih tahu, tapi ini kamu beneran nih, sudah siap nih. Itu tanda berarti ada note nih, selama ini bagaimana kita. Apakah antara kita memandang dan menilai diri kita, oh aku gak merasa sebagai orang yang sombong kok. Aku gak merasa sebagai orang yang susah, kaku, gak merasa begitu. Tapi itu menilai diri sendiri. Tapi di mata orang, ternyata kita orang yang seperti itu. Berarti ada gap di antara cara pandang kita dan cara pandang orang. Kerendahan hati itu akan memperpendek gap yang ada. Karena kita mau menerima kritik
dan masukan orang. Terimalah nasihat mereka. Jangan menjadi orang yang belum selesai bicara sudah di-cut, potong. Enggak. Maksud saya pada waktu itu bukan begini. Kita mencoba untuk menjelaskan dan membela diri. Nah, kalau itu yang serta-merta kita lakukan di tengah orang sedang menjawab, percayalah, langkah nomor 3 ini akan bubar. Orang akan tahu, oh kamu belum berubah, siap untuk berubah juga belum. Nah kalau ternyata Anda sudah mencoba untuk memotong jawaban orang, lalu sadar, katakan maaf, sorry. Lanjutkan ya, lanjutkan. Meskipun Anda terima masukan itu bisa pat-pat Anda merasa panas, gak nyaman, harus bergerak. Ada miskomunikasi, disalah mengerti. It's okay, dengar dulu. Sebab kita pengkhotbah kan berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya, termasuk ada waktu untuk rugi. Ya kalau kita disalah mengerti, it's okay, relakan diri. Relakan diri. Toh selama ini jangan-jangan kita telah menyakiti mereka terus menerus. Tanpa kita menyadari. Jika hari ini mereka mencoba mengeluarkan isi hati seperti yang kita ingini, yang kita minta, mengapa kita harus mengakhiri dengan berkata penjelasan, pembelaan diri dan sebagainya. Sudah. Bukankah kita melakukan ini demi kebaikan Anda, setiap kita, supaya yang mulia dari Tuhan kembali nyata dalam kehidupan Anda? Supaya iman yang sudah lahir dalam hati Anda bukan menjadi iman yang terus terkikis, tetapi iman yang terus disegarkan dan menjadikan Anda lebih dari pemenang dalam kehidupan yang nyata. Bukan melihat orang lain saja ditolong Tuhan, tapi Anda lahir dalam sebuah kesadaran bahwa Anda sungguh amat berharga, sungguh amat baik, dan iman Anda menarik surga untuk berperkara secara nyata. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Anda. Jadi saya dorong saudara, jika ada pujian pun, terimalah itu. Karena mungkin Anda menjadi orang yang tidak nyaman dipuji, tidak terbiasa untuk itu. It's okay. Untuk kritik, saran, nasihat maupun pujian, gak nyaman untuk didengar, sangat mungkin Anda rasakan. Tapi dengarkan dulu, catat dulu. Yang keempat, responi dengan menerima. Dan berbenah untuk kekurangan Anda, tidak dengan reaktif. Jangan reaktif. Jangan menjadi ekstrim. Oh gitu ya, ya sudah. Kalau seperti yang kamu bilang, mulai malam ini, mulai besok, aku gak mau melakukan lagi. Wah itu ekstrim. Ekstrim. Jangan dengan ekstrim. Karena pada saat berbicara meresponi, itu bukan reaktif. Jika reaktif itu muncul karena kita itu sensitif, reaktif itu muncul karena kita emosi, respon itu muncul karena kita mau menerima perkataan orang, menimbangnya, dan memikirkan dari mana memulainya. Memikirkan bagaimana untuk mulai berubah dari titik mana. Dan saya dorong saudara, bertanyalah kepada mereka pula, menurutmu apa yang aku harus lakukan? Pertanyaan pertama, kepada orang yang kita percaya tadi, menurutmu saya orang yang seperti apa? Yang kedua, menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk berubah? Dengarkan itu. Dan pada waktu meresponi, responi dengan benar, bukan reaktif. Itu sisi berbicara kategori yang pertama dengan orang. Sedangkan dengan yang kedua adalah dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ada satu, saya dorong saudara, sebagai orang yang disebut sebagai ciptaan Tuhan, kita punya nilai yang kekal, di matanya kita sungguh amat baik. Nilai itu karena dosa kita buang. Dan kita pakai nilai diri kita dari apa kata orang, dari apa yang kita rasa, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk nilai yang salah kita tanggalkan. Label yang benar, sungguh amat baik kita kembali pasang. Untuk tujuannya satu, berawal dari Tuhan, melanjutkan bersama-sama dengan Tuhan, sampai akhirnya juga bersama dengan Tuhan. Karena itu, saya dorong Anda, peganglah selalu firman-Nya.
Peganglah, bahkan ucapkanlah, perkatakanlah firman. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat ketiga berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Berpeganglah dengan firman Tuhan. Meskipun jika pegangan Anda pada waktu memegang firman Tuhan serasa tak mampu lagi, kelihatannya kok sulit untuk percaya firman, selama apapun Anda memegang firman Tuhan, Anda tidak sendirian. Anda bisa mengambil waktu untuk datang kepada pemimpin Anda, orang-orang yang mensupport Anda dan berkata, doakan aku gak kuat. Atau Anda bisa berseru sendiri pada Tuhan, Tuhan aku gak tahu aku harus bagaimana, aku mau menyerah rasanya. Aku mau menyerah, tapi aku tahu supaya hidupku dengan label yang darimu itu tetap ada, aku perlu teguhkan hatiku, aku perlu kuatkan hatiku, tolong aku. Beri aku damai sejahtera. Aku mau percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, itulah yang benar. Meskipun keadaan hari ini aku sedang masa peralihan, dari memandang segala sesuatu negatif, tetapi dari apa kata orang dan nasihat, orang yang aku percaya, orang yang bisa jujur, orang yang berani kepadaku, mengatakan sebenarnya aku seperti apa. Dari nasihat yang diberikan, aku dari keadaan yang memandang segala sesuatu negatif, mau transisi, mau mengikuti yang benar, yang seharusnya. Sebagaimana orang dalam kategori sungguh amat baik itu berjalan. Tolong aku Tuhan, tolong aku di masa transisi ini. Buat aku berhasil di masa transisi ini. Sehingga endingnya aku berakhir pun bersama-sama denganmu. Aku bahagia denganmu, mengecap kebahagiaan di dalammu. Dan saya dorong Anda untuk percaya, itu memang menantang. Kalau Anda tahu dan membaca kitab Yosua pasal pertama, Tuhan berkata kepada Yosua pengganti Musa. Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Orang yang dilihat Israel itu Musa. Ternyata Musa telah mati. Yang menggantikan Musa, Yosua. Dan Tuhan meneguhkan hambaku ini benar-benar sudah mati. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ada orang-orang Israel yang berpikir Musa itu masih hidup. Sehingga meskipun Yosua jadi pemimpinnya, mereka masih mencari-cari mayatnya Musa di mana. Jadi Anda bayangkan menjadi posisi seorang Yosua itu gak gampang. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya kepadaku. Seperti pesan yang baru saja kita baca dari kitab Yesaya tadi. Menguatkan hati, teguhkan hati, kuatkan hati karena engkau percaya kepada Tuhan. Mengapa dia harus menguatkan hatinya? Karena dia ini adalah bujang Musa. Dia pembantunya Musa. Dia bukan anak kandung Musa. Jadi seseorang kalau Musa itu seorang pemimpin besar, lalu dia mau meninggal, dia menunjuk ahli warisnya yaitu anaknya menjadi pemimpin bangsa, maka ia akan memimpin lebih mudah. Tetapi kenyataannya bukan anaknya yang dipilih oleh Musa. Tuhan pun memilih Yosua yaitu bujangnya, pembantunya. Dengan kata lain, pergumulan Yosua itu juga besar karena dia harus menjadi pemimpin untuk keluarga dan anak-anak dari Musa yang adalah mantan bosnya. Itu gak gampang. Memimpin keluarga bosnya. Memimpin bangsa yang besar di tengah pendahulunya sudah meninggal dunia. Karena itu menjadi seorang Yosua gak gampang. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Perkatakan firmanku siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Dan itulah yang saya bagikan kepada Anda. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Bahwa Anda adalah sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Anda adalah sungguh amat baik. Katakan pada diri sendiri, saya sungguh amat baik.
Allah itu suka dekat dengan Anda. Allah itu suka bersama dengan Anda. Jika Allah demikian, peganglah itu dengan percaya kepadanya. Dan biar damai sejahtera melindungi Anda, menjaga Anda, melimpahi Anda. Dari hati yang berubah, cara berpikir yang berubah. Biar nilai Anda dalam gap yang besar antara nilai diri yang ideal dengan nilai diri yang sekarang, gapnya bisa disingkat, diperpendek. Karena Anda memiliki nilai diri yang benar. Saya berdoa dan saya mengingatkan kepada Anda, kita bukan pemain figuran kerajaan surga. Ada Anda atau tidak ada Anda, itu pengaruh di hati Allah. Itulah alasannya beliau berkata, kalau ada satu domba hilang, yang 99 diamankan, lalu dia akan mencari yang satu itu. Dan jika telah menemukannya, ia akan berpesta, merayakan sukacita, karena yang satu terhilang ditemukan. Anda bukan figuran. Memang Anda bukan public figure. Kita orang biasa. Ingatlah, meskipun kita orang biasa, di mata surga, engkau pemain utama. Dan ini untuk pemain utama, diri Anda. Itulah alasannya Tuhan berkata, engkau adalah saksiku. Pada saat Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksinya. Dan Roh Kudus disediakan untuk Anda dan saya. Terimalah Roh Kudusnya dan jadilah merdeka. Hiduplah perkasa sebagai orang percaya. Jika di masa transisi ini, Anda harus berjuang untuk meneguhkan hati. Untuk memperkatakan firman, lakukanlah sampai label sungguh amat berharga menjadi permanen. Dan hidup Anda alami ganjaran, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sambil Anda, jika membutuhkan waktu, ambillah waktu untuk memperkatakan tadi, bahwa Anda sungguh amat berharga. Sungguh amat berharga. Karena itu firman Tuhan. Di hari ke-6 manusia diciptakan sungguh amat berharga. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Amin. Dia akan jadikan Haleluya. untuk kemuliaan-Nya. Bukankah lagu ini berbicara soal diri Anda? Jalani transisinya sampai permanen. Sungguh amat berharga, menjadi label Tuhan yang melekat di hati Anda seterusnya. Amin. Dia ciptakan kau seturut gambarnya.
dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Dengar baik-baik, bulu yang terkulai takkan dipatahkan Tuhan. Dia akan jadikan hidup Anda indah, sebab sejak semula memang demikian. Sungguh amat berharga. yang telah muda takkan dipadamkannya. Amin. Akan jadikan terang. Amin. Mari sekali lagi nyatakan pada Tuhan kita. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Yang telah muda takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara, jika Anda orangnya, Anda bulu itu, Anda sumbu itu, di tempat Anda ada hari ini, mari berdiri dengan saya. Mari berdiri bersama-sama. Sejauh memungkinkan, berdiri bersama-sama dengan saya, dan kita akan hadap Tuhan kita dengan kepercayaan diri. Berdiri untuk menerima, berdiri untuk mengakui bahwa saya setara dengan orang-orang lainnya. Saya sama seperti orang-orang yang lainnya. Seberharga mereka, demikian juga saya di mata Allah. Sebagai seorang yang sama nilainya, saya mengambil keputusan untuk tidak malu berdiri jika ada orang di samping kanan kiri saya yang sama-sama beribadah, meskipun mereka duduk mungkin. Pilihlah berdiri dan ucapkan seperti yang Yosua lakukan, untuk firman Tuhan terus berperkara di hati Anda. Anda sungguh amat berharga. Taruh tangan kanan Anda di dada dan angkat tangan kiri Anda. Saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa melepaskan berkat dalam nama Yesus. Setiap umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini dalam keberanian melawan diri dalam ketidaknyamanan dan hati mungkin gelisah. Karena mungkin orang kanan kiri tidak berpikir apa-apa, tetapi karena selama ini selalu hidup dalam kerendahan diri, selalu hidup memandang serba negatif. Untuk berdiri pun perjuangan begitu rupa. Aku berdoa untuk mereka ini, berikan keberanian ekstra seiring mereka hari ini berdiri dengan keberanian itu ya Tuhan. Bukan untuk hanya hari ini menerima yang baik, tetapi juga terus iman bertumbuh sejak hari ini. Dalam nama Yesus, biar perkataan firman yang akan mereka dari hari ini dan selanjutnya mereka dengar, akan membuat mereka semakin teguh sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga Allah yang berdaya cipta dan kreatif, dan kami diciptakan serupa dengan segambarnya, itu menjadi termanifestasi pula. Karena kami tidak hidup dalam kerendahan diri, memandang diri begitu buruk, begitu jauh. Tapi sekarang mulia, Hamba melepaskan berkat, berikan ide, berikan gagasan, jalan keluar, kreativitas, kemampuan, lepaskan menjadi bagian dari berkat kehidupan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa melepaskan momen-momen di mana waktu-waktu jemaat-Mu ini mengambil waktu untuk merenungkan, menilai hidup mereka apa adanya. Aku menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkan dari pikiran si jahat, jauhkan dari pikiran dan bisikan si jahat dalam nama Yesus. Biar dalam hadirat-Mu
ada ketenangan. Segala penilaian mereka buat dalam kejujuran, dalam nama Yesus. Dan bukan berhenti di sana saja. Mereka tahu apa yang menjadi nilai yang salah ditanggalkan. Biar nilai sungguh amat baik Tuhan buat permanen sebagai anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Bapa, bersyukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang berperkara, kalau bukan Tuhan yang memberikan, maka segala sesuatu yang kami upayakan juga percuma. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan sebuah nilai hidup kami sungguh amat berharga. Kami bukan pemain figuran, kami tokoh utama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda bukan hanya menjadi kasih karunia yang Anda dengar dan Anda ketahui dari kata orang, tetapi biarlah kasih karunia itu sampai ke dalam hidup Anda, mengangkat dan menguatkan hidup Anda, memberikan damai sejahtera. Karena firman Tuhan yang kau ucapkan akan menjadi firman Tuhan yang menjagai iman dan hatimu untuk tetap teguh kepadanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Putranya yang tunggal, yang membuatnya selalu suka untuk ada di dekatmu, menjadi kasih yang lahir di hatimu, suka pula untuk mendekat kepada Bapa, tak menjauh dari Dia. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kalinya. Sehingga kehidupan Anda dituntunnya makin hari melewati masa transisi demi transisi, akhirnya berlanjut menjadi perubahan yang permanen. Dan hidup Anda di bawahnya tetap naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.